Muslimu kampusi baca kitab pesantreni di Masjidi Depoki. Itu adalah rumus yang kedua kemarin, di mana kata benda kita gabungkan dengan kata benda menjadi frase muslimu kampusi, muslim kampus. Kitab pesantren, kitab pesantreni dalam posisi objek. Sekarang masing-masing subjek, objek, dan keterangan kita tambahkan tidak dengan kata benda lagi, tetapi dengan kata sifat. Kampus, pesantren, Depok, itu kata benda. Rumus ketiga ini kita tambahkan di depannya dengan kata sifat. Baik, bagus, indah menjadi muslimu, karena di subjek tetap U seperti di atas. Kitab, kitabah karena dia objek, dan masjidi tetap. Ini rumus subjek, objek, dan keterangan. Nah, sifatnya itu mengikuti kata bendanya. Muslimu sudah U, maka sifatnya tetap U ya. Dia mengikuti muslimnya. Nah, kitabah dia objek, maka sifatnya mengikuti juga kata bendanya. Jadi bagusa. Jadi muslimu baiku baca kitabah bagusa di masjidi indah, dia ikuti kata bendanya karena sifat itu melekat ke orangnya, personnya, atau bendanya. Baik, sebentar kita simulasi sebelum masuk ke contoh. Wakil presiden, kata benda bedakan dengan wakil yang baik, ini adalah kata sifat. Karena itu kalau wakil presiden kita harokatinya wakilu presideni. Tapi kalau wakil yang baik menjadi wakilu baiku ya, karena mengikuti kata bendanya. Juga sekretaris kabinet, sekretarisu kabineti. Bedakan dengan sekretaris yang rajin, sekretarisu rajinu. Kalau kedudukannya sebagai objek ya sekretarisa rajina. Kalau kedudukannya kena preposisi, sekretarisi rajini. Yang terakhir murid sekolah, kata benda. Jadi muridu sekolahi. Tapi murid yang pintar, ini kata sifat ya. Pintar itu sifat, jadi muridu pintaru ya, mengikuti kata bendanya. Baik, kita aplikasikan ke dalam Al-Quran. Ini lafaz basmalah sangat-sangat populer. Bismillahi kita sudah tahu semua. Kenapa bismi? Karena ada preposisi bi. Isim kata benda, Allah lafaz jalla Allah juga termasuk isim untuk kata benda. Kemarin kita sudah di kalau ini karena dia kabiduanya. Nah sekarang ini Ar-Rahman itu adalah kata sifat, Ar-Rahim juga kata sifat. Kenapa diharokatin i? Karena dia mengikuti isimnya atau kata bendanya, yaitu Allah sudah berharokat i, dia juga ikuti. Ar-Rahimi juga karena juga mengikuti Allahnya, yaitu yang ditujunya sudah i, dia juga ikut i. Selanjutnya surat An-Naba ayat 2. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Naba kabar atau berita, azim yang besar, yang agung. Jadi kabar ini kata benda ya. Kenapa i? Karena ada preposisi an ya. Azim itu besar, agung itu sifat. Karena ini sudah i, azimnya juga mengikuti kata bendanya, yaitu i. Kita lanjutkan surat Atin ayat 3. Wahadzal baladil amin. Dan negeri ini, demi negeri ini yang aman. Negeri yang aman. Jadi negeri itu negeri kata benda pasti. Amin yang aman sifat ya, sifat. Kata sifat, karena itu kita harokatin i. Kenapa i? Karena balatnya sudah i. Dia mengikuti balatnya. Ayat selanjutnya Al-Buruj ayat 11. Dzalikal fauzul kabir. Itu adalah kemenangan yang
besar. Kabir satu sifatnya, karena itu fauz kata benda sudah u nih, fauzu kata benda sudah u, jadi sifatnya ngikutin kata bendanya, jadi fauzul kabiru ya, tidak, jangan ragu mengharakatin u karena sifat mengikutin kata bendanya. Ini adalah surat Al-Bayyinah ayat 2. Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah. Rasul dari Allah yang membacakan suhufan, suhuf atau lembaran, mutahharah yang disucikan. Suhuf, lembar-lembaran itu kata benda ya. Mutahharah yang suci atau disucikan itu menjadi kata sifat. Kita mudah untuk mengharokatinya. Suhufan sudah fan, maka mutahharahnya mengikuti fathah tanwin. Dan yang terakhir surat Al-Baqarah ayat 7. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka adzabun siksa azim yang besar, yang pedih. Nah, azab siksa dia kata benda ya. Ingat dia sudah u, maka sifatnya dia harus un juga, dia mengikuti kata bendanya. Dan inilah rumusnya, muslimu baiku. Ini disebut sebagai sifat, ini sebagai mausuf, adzabun alim. Misalnya siksa yang besar menjadi ini yang besar, sifat yang disifati disebut sebagai mausuf. Jadi sifat mausuf. Inilah istilah yang dikenal dalam ilmu nahwu